anak-anak hebat Indonesia. Kembali lagi bersama Kak Titi yang menemani kamu di Indonesia Layak Anak. Dan tentu saja di hari Minggu ini pastinya senang sekali ya bisa hadir menemani adik-adik, apalagi minggu ini merupakan minggu terakhir liburannya yang panjang ya. Dan untuk di edisi kali ini Kak Titi nggak sendirian. Seperti biasa Kak Titi ditemani sama adik Kak Titi yang imut, gemoy seperti Kak Titi. Ada Aska. Halo. Apa kabar Aska? Alhamdulillah baik. Masih semangat dong ya? Masih dong. Wih, Aska, walaupun sekarang merupakan minggu terakhir. Ya. Kita kan udah Aska udah mau masuk sekolah nih. Ya. Nah, Aska sendiri bagaimana nih perasaannya selama liburan? Senang. Liburan kemarin kan Aska juga sempat cerita udah pernah liburan ke Jatim Park. Iya. Terus, selama seminggu ini liburan kemana aja Aska? Waktu itu berenang sama teman. Habisnya itu main playground di Pamekasan. Wih, berarti mengisi liburannya benar-benar liburan ya? Iya. Nggak hanya di rumah ya? Iya. Wih, oke deh. Nah Aska, kan sekarang sudah mau memasuki sekolah. Iya. Aska udah naik ke kelas 5. Oh 5, udah kelas 5 ya. Nah Aska persiapannya apa aja nih mau masuk sekolah? Tentunya seragam, perlengkapan sekolah, dan semangat untuk belajar. Oh iya. Yang paling utama semangat untuk belajar ya. Iya. Kalau peralatan sekolah itu biasanya kalau Aska yang disiapin apa aja nih? Paling utama itu buku tulis. Habis itu tas, kotak pensil, pulpen, tip X, pensil, penghapus, dan lainnya. Oh oke. Aska biasanya kalau buku nih paling utama kan buku ya, buku tulis. Itu biasanya Aska menyiapkan berapa jumlahnya? Kadang sih lebih dari 10 ya. Oh, emangnya di pelajaran di sekolah lebih dari 10? Iya, banyak banget Kak Titi. Coba apa aja nih? Ada matematika, IPAS volume 1, 2, bahasa Indonesia, Pancasila, bahasa Inggris, bahasa Arab, PJOK, SKI, habis itu fikih, akidah akhlak, dan banyak lagi. Iya bener, lebih dari 10. Iya, pasti butuh buku yang banyak ya Aska. Iya. Kemarin berarti lebih dari 10 ya belinya ya. Iya. Oke, ya pasti adik-adik di rumah juga mungkin ada yang sama ya Aska. Seperti Aska udah mempersiapkan buku tulis, peralatan kayak tulis gitu ya, pensil, pulpen, dan lain-lain. Iya oke deh, yang paling utama adalah semangat untuk belajar tentu saja. Iya, by the way Aska, sekarang Aska mau kasih dongeng apa nih untuk teman-teman? Aska juga akan menghadirkan dongeng loh. Hari ini dongengnya tentang hewan. Oh, tentang hewan. Hewan apa itu? Kelelawar. Oh, iya. Hewan yang suka keluar malam. Iya, benar. Oh, iya. Berarti kalau misalnya kita suka keluar malam, kelelawar. Iya. Aska tahu nggak kalau sebelum ke dongeng ya, Aska tahu nggak kelelawar itu biasanya makanannya apa? Nggak tahu. Ya udah deh, nanti kita cari tahu ya dari dongeng Aska. Yuk langsung saja kita simak. Ini dia dongeng kelelawar. Kenapa kelelawar keluarnya pada malam hari? Dulu, kelelawar adalah binatang yang memiliki tubuh dan sayap yang berwarna hitam. Hampir semua bagian tubuhnya tidak memiliki warna lain selain warna hitam. Kelelawar memiliki rumah di gua yang sangat gelap. Kelelawar sangat suka dengan gelap karena baginya gelap itu sangat menyenangkan. Dengan gelap tubuhnya yang hitam,
tidak akan terlihat oleh siapapun. Jadi kelelawar tidak perlu menutupi tubuh hitamnya. Pada suatu pagi, setelah lama kelelawar tidur di dalam gua, kelelawar merasakan sangat lapar. Persediaan makanan di dalam gua sudah tidak ada. Kelelawar pun bersiap-siap untuk pergi keluar gua. Sepertinya matahari pagi ini sangat menyengat. Tapi aku harus keluar untuk mencari makanan, kata kelelawar saat akan terbang untuk pergi keluar gua. Kelelawar pun langsung terbang melesat keluar gua. Tapi karena matahari bersinar sangat terang, maka tiba-tiba pandangan kelelawar silau. Kelelawar tidak bisa melihat dengan jelas. Matanya silau terkena sinar matahari. Plak! Aduh! Kelelawar menabrak salah satu pohon. Kelelawar meringis kesakitan. Kelelawar akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke dalam gua. Kelelawar tidak meneruskan mencari makanan. Kelelawar pun memutuskan untuk kembali tidur. Kelelawar akan menunggu hingga esok hari. Mungkin saja esok hari matahari tidak akan seterang hari ini, pikir kelelawar. Kelelawar kembali menggantungkan tubuhnya di langit-langit gua. Setelah semalaman tidur, pagi harinya rasa lapar itu semakin terasa. Kali ini kelelawar harus benar-benar berjuang untuk mencari makanan. Kelelawar tidak boleh gagal lagi seperti hari kemarin. Tetapi matahari pagi ini sama seperti kemarin, tampak cerah. Namun kelelawar tidak kehabisan akal. Kelelawar pun menunggu hingga sore hari. Saat sore hari, kelelawar akan bisa terbang tanpa takut lagi menabrak pohon karena silau oleh matahari. Sambil menunggu matahari mulai terbenam, aku ingin bermain dulu, kata kelelawar dalam hati. Kelelawar pun terbang berkeliling dalam gua. Kelelawar ingin melupakan rasa laparnya, setidaknya sampai sore nanti. Tetapi ternyata rasa lapar itu sudah tidak bisa ditahan. Sehingga siang itu pun kelelawar keluar dari gua. Hap! Kelelawar terbang keluar gua dengan cemas. Setelah terbang beberapa jauh dari gua, kelelawar bertemu dengan kupu-kupu dan burung yang sedang bermain bersama di taman. Wah, lihat! Kelelawar tubuhnya sangat hitam, kata kupu-kupu. Iya, tapi dia lucu kok, jawab burung. Kelelawar menjadi sangat sedih dan malu. Kelelawar pun kembali ke dalam gua lagi. Kenapa dengan kelelawar? Kenapa dia menjauh dari kita? Padahal kan ingin mengajaknya main bersama, kata burung. Entahlah, aku juga tidak tahu, jawab kupu-kupu. Di dalam gua, kelelawar diam saja. Kelelawar sedih dan malu karena dikatakan bertubuh hitam. Ternyata aku adalah binatang yang jelek karena bertubuh hitam, kata kelelawar dalam hati. Lebih baik aku tidur saja lagi. Besok baru aku lanjutkan mencari makan, lanjut kelelawar. Kelelawar pun tertidur kembali, bergelantungan di gua. Sampai tiba pada malam hari, kelelawar terbangun karena sudah sangat lapar. Perutku sakit sekali, kata kelelawar. Tanpa pikir panjang, kelelawar pun memutuskan untuk pergi mencari makanan malam itu. Kelelawar terbang keluar gua dengan ketakutan. Dan alangkah senangnya kelelawar karena ternyata saat malam udara tidak panas, tidak ada matahari yang menyilaukan, dan tidak ada binatang lain yang melihatnya. Jadi tidak mungkin ada yang mengatakannya sebagai binatang hitam. Malam itu kelelawar mendapatkan banyak makanan.
Ia sangat senang. Tidak ada yang mengganggunya malam itu. Dan sejak malam itu, kelelawar memutuskan untuk mencari makannya di malam hari. Dan siang harinya digunakan untuk tidur. Sejak itulah kelelawar keluarnya pada malam hari. Terima kasih teman-teman. Wey, keren banget dongengnya tentang kelelawar yang karena dibully sebenarnya ya. Dibully sama burung, sama kupu-kupu karena dia berbadan hitam. Sayang sekali. Ya, mudah-mudahan ini tidak jadi contoh ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan siapapun ya, tidak boleh mengejek. Benar sekali. Tapi Aska, kita juga harus tahu nih tentang hewan yang satu ini, hewan kelelawar. Tadi kan sempat mungkin teman-teman atau adik-adik di rumah juga bertanya, kira-kira makanan dari kelelawar apa ya? Karena kan keluarnya suka keluar malam gitu ya. Nah, kelelawar itu makanannya adalah buah. Jadi dia itu cari buah. Buah apa? Semua buah. Misalnya ada buah lengkeng, ya dia makan begitu ya. Udah tahu kan? Ya, oke deh adik-adik di rumah. Yang pasti dari dongeng yang sudah dihadirkan tadi oleh Aska tentang kelelawar, kita juga dapat ilmu juga gitu ya. Terus yang pasti adik-adik kalau misalnya bertemu siapapun nggak boleh mengejek. Karena itu juga berdampak untuk orang lain. Oke, nanti Kak Titi sama Aska bakal kembali lagi ya. Masih akan membahas tentang persiapan sekolah juga ya Aska. Ya, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu aja? skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Aska. Halo teman-teman. Tadi Aska sudah menghadirkan dongeng tentang kelelawar, terus bercerita juga tentang persiapan untuk sekolah, yang dimana persiapannya itu ada mempersiapkan buku udah disiapin, alat tulis disiapin, tapi yang paling utama itu
biasanya juga apa nih? Baju. Iya. Aska udah siapin juga nggak? Udah dong. Udah. Tiap tahun kan Aska sekarang udah kelas 5. Tiap tahun biasanya ganti yang baru nggak sih? Tapi ada sebagian mungkin adik-adik di rumah gitu ya yang ini roknya masih bagus, celananya masih bagus ya kan. Jadi aku beli bajunya aja. Nah, kalau Aska tiap tahun ganti semuanya nih. Kurang tahu, Bunda yang beli. Tapi biasanya ganti baju. Iya, baju. Rok biasanya. Oh ya, karena kekecilan atau gimana nih Aska? Kekecilan. Ya karena tambah bertumbuh ya, bertumbuh. Jadi kalau adik-adik makanannya yang sehat, makan sayuran, terus makanan yang bergizi, Iya. nanti seperti Aska tumbuh tinggi dan tumbuh besar. Ya, gitu. Oke, Aska. Selain mempersiapkan baju, pastinya Aska juga mempersiapkan semangat dari dalam diri untuk sekolah ya. Iya. Sedih nggak berpisah dengan liburan? Sedikit sedih, sedikit senang. Sedikit sedihnya kenapa? Karena harus berpisah, karena harus masuk sekolah lagi. Iya. Senangnya karena apa? Bisa bertemu dengan teman. Oh, ada bestinya nih. Ada. Kak Titi bukan besti. Iya. Oke deh. Ya pastinya adik-adik di rumah juga punya besti kan di sekolah. Nah besok udah bisa ketemu lagi nih dengan bestinya ya. Seperti Iya. Aska yang udah juga mempersiapkan bertemu dengan besti-bestinya atau teman-temannya. Oke Aska, kalau tadi kan ada dongeng tentang Kelelawar. Seru ya tadi ya dongengnya ya. Seru. Nah yang berikutnya ada dongeng apa nih Aska? Sebentar ya, tak lihat dulu. Mm-mm. Ada Putri Pemetik Hati. Hatinya dipetik dong. Enggak. Iya, yang bisa dipetik kan cuma bunga ya Aska. Iya deh. Ya, oke. Putri Pemetik Hati. Seperti apa dongengnya? Langsung saja yuk kita simak. Ini dia. Putri Pemetik Hati. Revi adalah gadis kecil anak seorang petani. Revi suka sekali membantu ayahnya di kebun yang terdapat banyak buah-buahan. Ada buah anggur, stroberi, apel, melon, dan masih banyak lagi. Revi pun jadi sangat suka berkebun. Hingga pada suatu hari, sahabat karib Revi, Putri Firza berulang tahun. Revi ingin sekali memberikan kado. Kira-kira kado apa ya yang aku akan berikan kepada Putri Firza? Gumam Revi sendiri. Bagaimana kalau Revi memberikan kado buah kesukaan Putri Firza saja? Kata ayah Revi memberi saran. Betul juga kata ayah, seru Revi. Revi pun langsung mengambil keranjang dan pergi ke kebunnya. Revi ingin sekali memetik semua buah yang ada di kebunnya sebagai hadiah ulang tahun untuk Putri Firza. Sesampainya di kebun, saat Revi akan memetik buah apel, ups, bukankah di kebun kerajaan terdapat banyak buah apel ya? Ini pasti tidak bisa menjadi kado istimewa untuk Putri Firza. Kata Revi bergegas meninggalkan pohon apelnya. Kemudian Revi berpikir sejenak. Oh iya, di kebun kerajaan kan tidak ada stroberi. Pasti Putri Firza sangat suka dengan hadiah buah stroberi, pikir Revi. Tetapi ketika Revi mau memetik buah stroberi, Revi teringat sesuatu. Aduh, sampai lupa. Bukankah Nino juga akan menghadiahkan buah stroberi untuk Putri Firza? Aku tak mau jika kado spesialku sama dengan Nino. Revi menghela nafas. Revi berpikir kembali. Nah, kalau buah anggur pasti belum ada yang memberikannya kepada Putri Firza. Seru Revi.
Revi terlihat sangat gembira. Buah anggurlah yang akan menjadi kado istimewanya nanti. Tetapi tiba-tiba Revi terdiam. Revi ingat tadi siang ia melihat pelayan kerajaan yang membeli banyak buah anggur di pasar untuk persiapan pesta ulang tahun Putri Firza. Bagaimana ini? Apa yang akan aku berikan untuk Putri Firza? Aku ingin memberikan kado istimewa untuk ulang tahunnya kali ini. Revi sangat bingung. Revi pun kembali ke rumahnya tanpa memetik satu buah pun. Revi akan memikirkan kembali kado istimewa untuk Putri Firza. Karena terlalu lelah, Revi pun istirahat untuk sejenak sambil memikirkan kado istimewa untuk sahabatnya. Tapi Revi malah tertidur. Seharian di kebun membuatnya kelelahan. Revi, bangun sayang. Bukankah kau harus pergi ke pesta ulang tahun Putri Firza malam ini? Kata ayah membangunkan Revi dengan lembut. Ya Tuhan, sekarang jam berapa ayah? Tanya Revi kaget. Sudah jam 7 malam. Sekarang kau harus bersiap-siap pergi ke ulang tahun Putri Firza. Jawab ayah kembali. Tapi aku belum mendapatkan kado istimewa untuk Putri Firza ayah. Seharian aku ke kebun, tetapi tidak ada buah yang bisa kupetik untuk kado istimewa Putri Firza. Kata Revi sambil memeluk ayahnya. Sudahlah, kau tidak usah bersedih. Sekarang pergilah saja ke pesta ulang tahun Putri Firza. Ayah yakin Putri Firza tidak akan kecewa karena kau tidak membawa kado istimewa. Bukankah Putri Firza itu sahabat terbaikmu? Kata ayah. Revi tersenyum senang. Revi pun bersiap-siap pergi ke pesta ulang tahun Putri Firza dengan tanpa membawa kado istimewa. Setelah sampai di istana, pesta ulang tahun berlangsung sangat meriah. Sampailah tiba di penghujung pesta. Satu persatu teman-teman Putri Firza mengucapkan selamat dan menyerahkan kado ulang tahun. Revi sengaja ingin memberikan selamat di akhir karena Revi malu tidak membawa kado ulang tahun untuk Putri Firza. Sampai akhirnya di pesta itu tinggal Revi sendirian. Selamat ulang tahun Putri Firza, kata Revi sambil memeluk Putri Firza dan meneteskan air mata. Sama-sama Revi, sahabat terbaikku. Kenapa engkau menangis? Tanya Putri Firza. Aku sedih karena tidak bisa memberi Putri Firza kado istimewa. Maafkan aku. Seharian aku ke kebun untuk memetik buah kesukaanmu. Tetapi semuanya sudah ada di istana ini. Semua yang kumiliki telah kau miliki. Aku bingung apa yang harus kuberikan untukmu, kata Revi dengan air mata menetes pelan. Putri Firza langsung memeluk Revi kembali dengan erat. Putri Firza terharu dengan kejujuran sahabat terbaiknya. Sahabat yang telah mengisi hari-hari bahagianya di sekolah dan di istana. Tanpa kado istimewa sesungguhnya kau telah memberikan kado istimewa Revi, seru Putri Firza. Maksud Putri? Tanya Revi penasaran. Kau adalah kado istimewaku malam ini. Kau tak perlu memetik buah apapun untukku karena kau telah memetik hatiku. Kau adalah sahabat terbaikku Revi. Kaulah yang selama ini menjadi teman terbaikku dalam suka dan duka. Jadi sekarang kau tak usah bersedih karena aku amat bahagia telah memiliki teman sepertimu. Kau adalah putri pemetik hati, Revi, kata Putri Firza seraya mengusap air mata Revi. Keduanya pun berbelukan kembali erat sekali. Kau sungguh putri yang berhati mulia, bisik Revi dengan senyum bahagia. Terima kasih Revi, kau juga sekarang telah menjadi putri pemetik hatiku, balas Putri Firza. Keduanya pun tersenyum senang telah memiliki persahabatan yang indah dan yang menyenangkan.
Terima kasih teman-teman. Besti banget ya, seperti kita besti. Tis dulu. Wih, keren Aska. Jadi sebenarnya kalau dalam persahabatan itu tidak harus kita memberikan kado Spesial. yang mahal ya kan. Seperti tadi Putri Firza, Iya. yang sebenarnya dia nggak mau tuh yang namanya punya kado yang mahal dari Putri Revi ya kan. Dia maunya yang sederhana saja asalkan Revi bisa hadir di ulang tahunnya. Ya emang kalau besti memang seperti itu ya. Kamu juga punya besti nggak di sekolah? Punya. Ada berapa bestinya kamu? Ada 2. Ada 2. Siapa? Ina sama Airin. Ina sama Airin. Seneng nggak punya besti? Senang. Nah, biasanya kamu sering berbagi apa dengan besti kamu? Biasanya kan kita kan ulang tahunnya itu sama-sama Agustus bertiga. Mm-mm. Itu kadang tukar kado. Oh, tukar kado. Tanggalnya sama nggak? Enggak. Iya. Tapi yang pasti apapun kadonya pasti seneng kan Aska? Iya, itulah besti ya. Ya, yang pasti adik-adik di rumah dari cerita yang dihadirkan oleh Aska tadi banyak pelajaran yang kita dapatkan ya. Bahwa kalau misalnya kita bersahabat, kita berteman, kita juga harus bisa berkata jujur ya. Kalau nggak ada ya udah apa adanya aja, jangan sampai berbohong. Kejujuran itu adalah hal yang paling baik. Oke deh. Ya, nanti kita akan kembali lagi ya. Jadi adik-adik di rumah jangan kemana-mana dulu. Pastikan menonton kita dan juga mendengarkan kita. Menontonnya di mana? Di channel YouTube RRI Sumeneb.net dan juga di Pro 1 Sumeneb di FM 101,3 MHz. Kak Titi dan Aska akan kembali, jadi jangan kemana-mana dulu. Satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan masih bersama Kak Titi dan juga Aska. Halo teman-teman. Ya, tadi kita sudah menghadirkan 2 cerita sekaligus ya Aska, Iya. tentang Kelelawar kelelawar. dan Putri Pemetik Hati. Sama-sama punya cerita yang luar biasa ya Aska, Iya. dan banyak pelajaran yang kita Iya, dapatkan dari cerita banyak itu. Oke, Aska tadi juga sudah mempersiapkan sekolahnya dengan sangat matang sekali ya, dengan persiapan bajunya oke, terus juga alat tulisnya juga iya, bukunya juga iya. Semangat terus ya Aska. Dan tanpa terasa Aska, kita harus berpisah dulu di minggu ini ya. Tapi yang pasti senang banget deh bisa bersama Aska ya. Dan tanpa terasa juga liburan sekolah dari adik-adik sudah usai juga gitu ya. Besok sudah kembali sekolah dan saatnya kembali mengenakan seragam, bertemu bersama guru dan juga teman-teman, serta juga memulai perjalanan baru untuk belajar dan juga meraih cita-cita tentu saja. Semoga liburan yang dirasakan kemarin itu menjadi kenangan indah ya Aska, yang membawa semangat baru. Jangan lupa juga untuk tetap rajin belajar, menjaga sopan santun, saling menghormati dan terus menjadi anak yang ceria serta jujur. Oke, sampai di sini kebersamaan kita di Indonesia Layak Anak. Terima kasih yang sudah setia bersama kita, bersama Kak Titi dan juga Aska. Dan berjumpa kembali di episode berikutnya dan sampai jumpa. Bye.